Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Rendika Ibrahim dan anggota kelompok saya yaitu M. Rifa Aprianto. Di sini kami akan mempresentasikan jurnal tentang perancangan game Heroes Surabaya sebagai edukasi pengetahuan sejarah menggunakan algoritma BFS berbasis Android. Toko sejarah pasti dimiliki oleh setiap daerah, tidak terkecuali di Indonesia. Berkurangnya minat masyarakat untuk mengetahui tokoh sejarah disebabkan kurangnya media yang menghibur dan mengedukasi. Berdasarkan permasalahan yang telah diuraikan, penulis telah membuat game dengan genre TPS, yaitu Third Person Shooter, berbasis Android. Dalam merancang game ini, penulis menggunakan metode perancangan multimedia Development Life Cycle, atau bisa disingkat MDLC, dan algoritma yang digunakan yaitu Breadth First Search, atau bisa disingkat BFS. Tujuan penelitian ini adalah membuat game edukasi menggunakan tampilan 3D dan mengenalkan tokoh sejarah pada user. Pembuatan game ini menggunakan software Unity Game Engine, Puzzle Shop CC, Android Studio, Android SDK, dan Blender. Game ini dapat berjalan maksimal dengan spesifikasi minimal OS Android KitKat 4.4 dan RAM 1 GB. Selanjutnya di sini kelompok ada saya sendiri, Rendika Ibrahim dengan NPM 223121155. Dan ada Muhammad Rifa Aprianto 223121100. Selanjutnya adalah latar belakang. Ilmu sejarah sekarang ini masih dipelajari di bangku sekolah. Masyarakat sebagai bangsa Indonesia juga perlu untuk mengetahui sejarah bangsa Indonesia, termasuk sejarah daerahnya. Berkurangnya minat masyarakat disebabkan kurangnya media yang menghibur dan benar-benar mengedukasi. Hal ini tidak saja terjadi pada siswa-siswi di bangku sekolah, namun juga terjadi pada kalangan masyarakat. Permainan atau yang disebut dengan game lebih diminati oleh banyak orang karena sudah berkembang lebih menarik dan lebih menyenangkan dengan tampilan grafis dan efek game yang ada. Yang pertama ada motivasi belajar, yaitu kehadiran game dapat membantu untuk menumbuhkan kembali motivasi belajar anak yang mengalami penurunan semangat belajar karena di dalamnya terdapat treatment tertentu untuk memancing minat belajar anak terhadap materi pelajaran. Yang kedua ada teknologi baru, yaitu penelitian pada tahun 2012 menunjukkan tingginya ketergantungan generasi muda pada teknologi baru, yaitu 40% anak umur di bawah 2 tahun telah banyak menggunakan ponsel dan tablet. 75% anak umur di atas 8 tahun juga sudah banyak yang memanfaatkan teknologi tersebut. Dalam sehari, mereka menggunakan perangkat mobile lebih dari 2 jam hanya untuk bermain game, menonton video, dan masih banyak lainnya. Di sisi lain, kini sudah muncul game-game yang kurang mendidik. Hal tersebut akan mengurangi waktu belajar dan membuat anak-anak menjadi malas belajar. Selanjutnya adalah rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka rumusan masalah dalam hal ini adalah tentang ilmu sejarah yang semakin dilupakan remaja maupun masyarakat pada saat ini, serta meningkatkan efisiensi penyediaan aplikasi yang mengandung unsur pendidikan yang bisa tetap diterapkan sebagai alat untuk mempermudah proses pembelajaran. Maka, dalam penelitian ini akan dibangun sebuah game edukasi tentang sejarah yang berisikan tokoh-tokoh Surabaya. Dalam penelitian sebelumnya yang telah dilakukan perancangan game, edukasi berbasis Android memiliki permasalahan yang terjadi. Tampilan game masih 2D dan sebagian fitur juga banyak yang menggunakan 2D. Agar ruang lingkup penelitian ini tidak menyimpang dari tujuan penelitian, maka penulis akan merancang game dengan tokoh-tokoh Surabaya meliputi 3D. Membuat game dengan genre TPS, UI, objek tambahan, serta bagaimana pengujian game pada smartphone Android. Tujuan penelitiannya yaitu merancang game TPS Heroes Surabaya yang dapat dimainkan di Android dengan spesifikasi menengah ke bawah. Manfaat penelitiannya yaitu merancang minimap dengan memperlihatkan dari posisi atas dari semua yang ada di dalam permainan. Merancang objek yang menampilkan tokoh-tokoh Surabaya agar user mendapatkan edukasi dari game ini lebih tertarik dalam mengetahui tokoh sejarah. Memberikan kesempatan bagi penulis untuk mengembangkan kemampuan berkreativitas di tengah perkembangan dunia game ini dapat menjadi solusi yang tepat untuk mengatasi permasalahan yang ada. Karena game sangat mudah diterima oleh semua kalangan. Game ini akan dibuat menyerupai game petualangan yang cara bermainnya mudah dimengerti, namun dengan tambahan informasi sejarahnya. Metode penelitian. Metode pengembangan game yang digunakan dalam penelitian ini adalah Multimedia Development Life Cycle, yaitu MDLC. Metodologi pengembangan multimedia terdiri dari 6 tahap, yaitu konsep, design, material collecting, assembling,
testing, dan distribution. Meskipun begitu, konsep memang harus menjadi hal yang pertama kali dikerjakan. Yang pertama ada konsep, yaitu pengonsepkan merupakan tahap awal dalam pengembangan multimedia. Pada tahap ini, ide dan konsep dasar dari multimedia yang akan dibuat dirumuskan. Yang kedua ada desain. Tahap perancangan yang merupakan tahap di mana konsep yang telah dirumuskan di tahap sebelumnya dijabarkan menjadi desain yang lebih detail. Yang ketiga ada material collecting, yaitu pengumpulan materi merupakan tahap di mana semua materi yang dibutuhkan untuk membangun multimedia dikumpulkan. Yang keempat ada assembly, yaitu pembuatan merupakan tahap di mana semua materi yang telah dikumpulkan dirakit menjadi sebuah produk multimedia yang utuh. Yang kelima ada testing, yaitu pengujian merupakan tahap di mana produk multimedia telah dibuat diuji dan memastikan bahwa produk tersebut berfungsi dengan kebutuhan. Yang terakhir ada distribution. Scroll ke bawah itu masih ada. Distribution merupakan tahap di mana produk multimedia yang telah selesai diuji didistribusikan kepada pengguna. Selanjutnya akan diteruskan oleh anggota kelompok saya. Algoritma Breadth First Search atau BFS. Breadth First Search adalah algoritma pencarian yang dimulai dari simpul akar dan menelusuri seluruh simpul tetangganya. Kemudian untuk setiap simpul terdekat, algoritma ini menelusuri simpul tetangganya yang belum ditelusuri. Dan seterusnya hingga menemukan solusi Breadth First Search atau BFS. Merupakan metode pencarian yang bertujuan untuk memperluas dan memeriksa semua simpul pada graf atau urutan kombinasi dengan pencairan secara sistematis melalui setiap solusi. Dengan kata lain, ia akan melakukan pencarian secara mendalam pada keseluruhan graf atau urutan tanpa memperhatikan tujuan hingga menemukan tujuan tersebut. Dalam game ini terdapat 5 objek yang berada di minimap. Misalnya user mengambil objek yang ada di minimap, maka untuk pengambilan objek berikutnya harus mencari lagi objek yang belum diambil sampai semua objek sudah diambil sehingga memunculkan objek untuk menyelesaikan permainan. Langkah pertama, user mengambil objek yang ada di minimap. Langkah kedua, user mencari objek yang belum diambil. Dan langkah tiga, user mengambil objek yang belum diambil. Langkah keempat, user mengulangi langkah 2 dan 3 sampai semua objek sudah terambil. Langkah terakhir yaitu user menyelesaikan permainan. Next. Hasil pembahasan dan pengujian. Analisis kebutuhan dalam penelitian ini, penulis menggunakan beberapa perangkat keras dan lunak, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, perangkat keras tabel 1, spesifikasi perangkat keras. Perangkatnya itu ada prosesor yaitu Intel Core i5, VGA-nya itu Nvidia GeForce 930MX, hard disk 1 TB, dan RAM 4 GB. Perancangan. Unity 3D merupakan game engine yang digunakan untuk perancangan aplikasi. Sebelum merancang game, harus mempunyai objek 3D agar dapat dimasukkan animasi di dalam Unity 3D. Membuat objek yang dibutuhkan atau bisa mendapatkan objek dengan mengunduh di Asset Store. Menambahkan inti dari game dan dari memasukkan game ke dalam Android. Yang pertama itu membuat karakter utama. Membuat model dan animasi di software Blender atau untuk di game ketika sudah selesai import ke Unity, mengatur animasi gerak di dalam Unity agar karakter dapat bergerak seperti manusia. Menambahkan tampilan UI. Menambahkan tampilan UI dengan cara mengatur tata letak kanvas, button text, dan dapat diatur ukurannya membuat objek game seperti bentuk lingkaran untuk menampilkan UI. Sejarah ketika karakter mengambil objek. Menambahkan tampilan objek dapat mengunduh di Asset Store. Yang ketiga, membuat minimap. Membuat minimap pada game untuk memunculkan map area pada game yang dapat melihat keseluruhan area game, player dan objek yang ada dengan memasukkan game objek kamera ke dalam player. Atur posisi ke 90 derajat untuk melihat ke bawah. Dan selanjutnya itu adalah pengujian game. Tahap ini merupakan tahap penerapan rancangan game ke dalam sebuah aplikasi yang dapat dijalankan pada platform Android yang memenuhi spesifikasi game
Bagian ini meliputi pengujian UI sejarah, animasi, objek 3D, dan suara. Pengujian device. Pengujian device dilakukan dengan mencoba 3 smartphone agar dapat mencoba game yang telah dibuat dapat berjalan dengan baik atau tidak. Yang kedua adalah pengujian black box. Pengujian black box dilakukan untuk menunjukkan fungsi perangkat lunak tentang cara beroperasinya. Apakah telah berjalan sebagaimana yang diharapkan? Tabel 6 berikut menunjukkan ringkasan hasil dari pengujian black box. Black box game Heroes Surabaya. Pengujian game. Pengujian game dilakukan dengan cara menguji dari smartphone, Android, dan melihat kriteria pengujian yang akan diuji berhasil atau tidak. Ini kami akan menjelaskan prototipe game Heroes of Surabaya. Game Heroes of Surabaya adalah game petualangan di mana pemain harus menyelamatkan kota Surabaya dari serangan musuh. Pemain harus menjelajahi peta, mencari item, dan melawan musuh dengan menggunakan algoritma BFS untuk menemukan rute terbaik dari satu titik ke titik lainnya. Selanjutnya adalah fitur utama. Yang pertama ada peta kota Surabaya, representasi grid dari kota Surabaya. Yang kedua adalah pahlawan, karakter utama yang dikendalikan oleh pemain. Yang ketiga adalah musuh, NPC yang harus dikalahkan oleh pemain. Yang keempat ada item, objek yang bisa dikumpulkan pemain untuk membantu dalam misi. Kelima ada tujuan, yaitu menyelesaikan berbagai misi untuk menyelamatkan kota. Selanjutnya adalah algoritma BFS dalam game. Yang pertama fungsi. Algoritma BFS digunakan untuk menemukan jalur terpendek dari posisi pemain ke tujuan tertentu di peta. Dan selanjutnya adalah implementasi BFS. 1. Representasi peta. Peta diwakili oleh matriks 2D. Setiap sel bisa berupa jalan, dinding, item, atau musuh. Yang kedua, Q untuk BFS. Menggunakan Q untuk melacak posisi saat ini dan jalur yang diambil. Yang ketiga ada visit set untuk melacak sel mana saja yang sudah dikunjungi. Ini merupakan contoh support BFS. Selanjutnya adalah rancangan level. 1. Level 1 pemain harus menavigasi melalui jalan-jalan Surabaya untuk menemukan item pertama. Level 2 pemain menghadapi musuh yang lebih kuat dan harus menggunakan BFS untuk menemukan rute teraman. Level 3 kombinasi rintangan yang kompleks di mana pemain harus menggunakan BFS untuk mengoptimalkan jalur dan mengumpulkan semua item sebelum mencapai tujuan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh anggota saya. Antar muka pengguna. 1. Tampilan peta. Grid yang menunjukkan posisi pahlawan, musuh, item, dan tujuan. 2. Kontrol. Tombol panah untuk menggerakkan pahlawan ke 4 arah. 3. Informasi status. Panel yang menunjukkan item yang sudah dikumpulkan dan kesehatan pahlawan. Pengembangan lanjutan. AI musuh. Implementasi AI musuh yang juga menggunakan BFS untuk mengejar pemain. 2. Level editor. Alat untuk membuat dan mengedit level peta Surabaya. Yang ketiga, multiplayer, mode di mana beberapa pemain dapat bekerja sama untuk menyelesaikan misi. Udah. Sekian dari kelompok kami. Jika ada salah kata kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.